Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusya Fanisa. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan dari mata kuliah Psikologi Ibadah, yaitu Psikologi Pernikahan. Nah, di dalam Psikologi Pernikahan ini ada beberapa subbab yang dibahas, yaitu Psikologi Ta'aruf, Psikologi Kehamilan, Psikologi Sakinah, dan lain-lain. Nah, saya akan mengambil salah satu dari subbab tersebut untuk dijelaskan, yaitu psikologi kehamilan. Nah, terkait psikologi kehamilan itu sendiri belum banyak diperbincangkan di dunia masyarakat, apalagi dalam perspektif Islam atau Al-Quran. Padahal banyak banget permasalahan yang menyangkut karakter anak yang disebabkan oleh keadaan psikologis pada masa kehamilan seorang ibu. Nah, untuk definisi dan konsep psikologi kehamilan ini belum ditemukan secara eksplisit dan komprehensif. Namun, kajian tentang psikologi kehamilan ini dapat dilihat dari beberapa pembahasan tokoh yang dapat disimpulkan bahwa psikologi kehamilan diartikan sebagai periode krisis saat terjadinya gangguan dan perubahan identitas peran. Nah, awal perubahan psikologi ibu hamil yaitu periode shock, periode menyangkal, bingung, dan menolak akan kehamilan. Namun untuk persepsi datangnya kehamilan pada wanita ini berbeda-beda. Ada yang merasa senang akan datangnya kehamilan, ada yang merasa sedih akan datangnya kehamilan. Nah, kehamilan ini merupakan episode yang dramatis terhadap kondisi psikologis dan adaptasi bagi seorang wanita. Perubahan kondisi fisik dan emosional kompleks ini memerlukan adanya adaptasi terhadap penyesuaian pola hidup dalam proses kehamilan. Seperti dukungan psikologis dan perhatian akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada kehidupan wanita hamil. Oke, masuk pada pembahasan. Di sini akan ada 3 masa kehamilan, yaitu trimester 1, 2, dan 3, yang di dalamnya masing-masing terdapat masa-masa kritis psikologis. Yang pertama, pada trimester pertama kehamilan. Nah, di sini banyak ibu hamil yang ngerasa nggak sehat dan membenci kehamilannya. Dia merasakan kecemasan dan kesedihan. Pada masa kehamilan awal ini, banyak ibu hamil yang berharap untuk tidak hamil. Jadi hampir 80% perasaannya tuh kecewa, denial, gelisah, murung, bahkan depresi. Pada masa ini, seorang ibu hamil ini harus memerlukan adanya proses belajar. Adanya proses belajar untuk mencapai peran bahwa ia telah memasuki fase menjadi seorang ibu agar kehamilannya diterima. Jadi ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah hamil. Juga bisa dibantu dengan bentuk motivasi, yaitu motivasi dari suami dan keluarga. Kemudian di trimester kedua, di sini dikatakan sebagai periode pancaran kesehatan, karena pada masa ini wanita sudah merasakan lebih baik dan terbebas dari ketidaknyamanannya. Nah, di sini tuh diperlukan agar menjalin atau menjaga ikatan agar tetap kuat, di mana pasangan harus lebih sensitif pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Seperti ibu hamil akan merasa takut jika pasangannya merasa dirinya sudah tidak menarik lagi, atau ibu hamil takut akan suaminya berpikir bahwa ia eh, lebih jelek atau gendutan atau lebih tua gara-gara ia hamil. Komunikasi adalah hal yang paling penting agar ibu hamil tidak merasa depresi akan kecemasannya. Oke, yang terakhir, pada trimester ketiga, di sini sering disebut sebagai periode menunggu atau penantian akan kelahiran bayi. Nah, pada masa ini adalah waktu untuk mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua. Nah, ibu hamil di masa ini akan meningkatkan kewaspadaannya akan timbul tanda dan gejala tentang persalinan, seperti takut akan bayinya lahir secara tidak normal dan takut akan bayinya merasakan sakit sehingga ada sikap-sikap overprotective yang keluar pada masa ini. Di sini diperlukan keterangan dan dukungan dari suami, keluarga, bahkan dari pihak bidan itu sendiri untuk meyakinkan bahwa persalinan dan bayi akan baik-baik saja. Baiklah, selanjutnya masuk ke psikologi kehamilan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, psikologi kehamilan dalam perspektif Al-Quran ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku perempuan pada saat kehamilan sampai masa melahirkan. Nah, dalam membangun kekuatan mental dan pola interaksi harmonis baik dengan diri sendiri, suami, anggota keluarga, masyarakat, lingkungan, tenaga kesehatan, dan dengan Tuhan. Selanjutnya, luapan emosional seperti menangis saat hamil jika cuma 1 atau 2 kali adalah hal yang wajar terjadi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah emosi negatif seperti depresi atau cemas atau stres yang berkepanjangan.
Nah, jika perempuan hamil mengalami hal seperti ini, segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak membaca Al-Quran. Selain itu, juga bisa melakukan pergi seperti berjalan-jalan untuk mendapatkan ketenangan, sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan Maryam juga pergi mengasingkan diri dalam mendapatkan ketenangan dan berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Kalau dalam konteks zaman sekarang, bisa pergi ke dokter kandungan dan konsultasi ke psikolog untuk memperoleh arahan serta panduan agar perempuan hamil selalu ceria dan terhindar dari rasa sedih yang berlebihan. Pakaian terakhir, perasaan gembira dan ketenangan ini harus ditumbuhkan pada masa kehamilan karena dapat membantu menjaga kesehatan ibu hamil. Bisa dilakukan dengan berzikir, mendengarkan tilawah Al-Quran, dan melakukan hal-hal yang meningkatkan mood atau suasana hati sang ibu. Nah, penderitaan, duka cita, kemarahan, ketegangan emosi, dan emosi negatif ini harus dihindarkan karena dapat menyebabkan banyak penyakit. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.